Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy PH Dahlan, NIM D0222350. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah etika profesi. Jadi langsung saja di soal yang pertama bagian A, yaitu ringkasan komparatif dari dua jurnal. Jadi jurnal yang pertama yaitu Ethical Consideration in Big Data Analytics, Balancing Innovation with Privacy. Studi ini menggambarkan dilema etis yang dihadapi oleh para profesional TI dalam konteks penggunaan Big Data Analytics. Kasus yang dijelaskan melibatkan pengumpulan dan analisis data besar untuk tujuan penelitian atau pemasaran. Penulis menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi dalam penggunaan data dan perlindungan privasi individu. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang diusulkan termasuk pengembangan kebijakan privasi yang ketat, anonimisasi data ketika memungkinkan, dan pendidikan kepada para profesional TI tentang implikasi etis dari penggunaan data besar. Kemudian jurnal yang kedua yaitu The Ethics of Personal Data Collection and Use in the Digital Age. Studi ini membahas dampak pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam era digital. Kasus yang dijelaskan melibatkan praktik pengumpulan data yang tidak etis oleh perusahaan teknologi untuk tujuan pemasaran yang berlebihan atau manipulatif. Penulis menyoroti perlunya pengembangan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi privasi individu dan memastikan bahwa penggunaan data pribadi dilakukan dengan pertimbangan yang etis. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang diusulkan mencakup peningkatan kesadaran publik tentang praktik pengumpulan data, serta pemantauan dan penegakan yang lebih ketat terhadap praktik yang melanggar privasi. Kedua jurnal menggarisbawahi penting mempertimbangkan aspek etis dalam penggunaan data pribadi oleh para profesional TI. Meskipun kasus yang dijelaskan sedikit berbeda, langkah-langkah penyelesaian masalah yang diusulkan cenderung serupa, yaitu pengembangan kebijakan privasi yang ketat, anonimisasi data jika memungkinkan, dan meningkatkan kesadaran tentang implikasi etis dari penggunaan data serta penegakan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi privasi individu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bagian B, yaitu penerapan prinsip-prinsip etika. Seperti penggunaan data pribadi untuk analisis prediktif dalam pemasaran atau penelitian, prinsip-prinsip etika yang disarankan oleh kedua jurnal tersebut dapat diterapkan dengan cara yang serupa. Misalnya dengan memastikan bahwa data pribadi disimpan secara aman, bahwa pengguna diberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka akan diolah, dan bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan analisis data dan data adalah adil dan transparan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, para profesional TI dapat memastikan bahwa penggunaan data pribadi dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 dengan judul yaitu Implementation of Employee Monitoring System, Balancing Productivity and Privacy. Studi ini mengeksplorasi dilema etis yang timbul ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan sistem pemantauan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Sistem ini melibatkan penggunaan perangkat lunak yang dapat melacak aktivitas karyawan, termasuk waktu yang dihabiskan di komputer, sistem web yang dikunjungi, dan komunikasi elektronik. Perusahaan ingin memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien, tetapi juga harus mempertimbangkan privasi dan kebebasan individu karyawan. A. Analisis faktor-faktor etis. Yang pertama yaitu privasi karyawan. Faktor utama dalam dilema etis ini adalah privasi karyawan. Pengimplementasian sistem pemantauan dapat mengancam privasi dan kebebasan individu karyawan dalam lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu keadilan dan keseimbangan.
Keputusan perusahaan harus mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan antara kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dengan menghormati privasi dan hak individu karyawan. Kemudian selanjutnya, transparansi dan kepercayaan. Penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi secara transparan dengan karyawan tentang tujuan dan cara penggunaan sistem pemantauan. Keterbukaan tentang pengumpulan dan penggunaan data dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan. Penggunaan data yang kemudian selanjutnya yaitu penggunaan data yang bertanggung jawab. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan digunakan dengan bertanggung jawab, yaitu untuk tujuan yang jelas dan diizinkan, dan tidak digunakan untuk memantau karyawan secara berlebihan atau tidak sah, yang terlibat dan mempromosikan budaya perusahaan yang didasarkan pada integrasi, keadilan, dan transparansi. Bagian B, pengaruh prinsip bisnis sebagai profesi luhur. Prinsip bisnis sebagai profesi luhur yang menekankan integritas, kejujuran, dan pertanggungjawaban dapat mempengaruhi keputusan dalam studi kasus ini sebagai berikut, yaitu integritas dan pertanggungjawaban. Perusahaan harus bertindak dengan integritas dalam mempertimbangkan penggunaan sistem pemantauan. Mereka harus memastikan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan karyawan dan mematuhi standar etika yang tinggi. Keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, baik perusahaan maupun karyawan. Kemudian transparansi dan komunikasi. Komunikasi yang jujur dan terbuka dengan karyawan tentang implementasi sistem pemantauan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan menghormati hak privasi karyawan. Perusahaan harus memberikan penjelasan yang jelas tentang tujuan dan dampak dari penggunaan sistem tersebut. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis sebagai profesi luhur, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan etis dalam mengimplementasikan sistem TI yang mempengaruhi tenaga kerja. Ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dan mempromosikan budaya perusahaan yang didasarkan pada integritas, keadilan, dan transparansi. Selanjutnya jawaban nomor 3 yaitu tinjauan literatur tentang dampak cybercrime. A. Temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Artikel pertama yaitu The Economic Impact of Cybercrime, A Global Perspective. Artikel ini menyoroti dampak ekonomi dari cybercrime secara global. Penelitian menunjukkan bahwa cybercrime memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi, termasuk kerugian finansial bagi individu, perusahaan, dan pemerintah. Ini mencakup biaya pemulihan, kerugian bisnis, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Artikel ini juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam penanganan cybercrime. Kemudian artikel yang kedua yaitu Psychological Effect of Cybercrime on Individuals. Review. Artikel ini mengeksplorasi dampak psikologi dari cybercrime pada individu. Penelitian menunjukkan bahwa korban cybercrime sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi sebagai hasil dari pelanggaran privasi dan kerugian finansial yang disebabkan oleh serangan siber. Artikel ini menyoroti pentingnya dukungan psikologi bagi korban cybercrime dan pendekatan holistik dalam penanganan dampak psikologi dari serangan siber. Kemudian artikel yang ketiga dengan judul The Role of Cybercrime in Shaping the Cyber Security Professional. Studi ini menyorot. Kemudian artikel yang ketiga yaitu The Role of Cybercrime in Shaping the Cyber Security Profession. Studi ini menyoroti peran
cybercrime dalam membentuk profesi keamanan siber. Penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya ancaman cybercrime, permintaan akan profesional TI yang terampil dalam keamanan informasi juga meningkat. Artikel ini menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi dalam mempersiapkan profesional TI untuk mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks. Selanjutnya, nomor 3 bagian B, kontribusi profesi TI dalam penanganan cybercrime. Berdasarkan literatur yang telah dibaca, profesi TI dapat berkontribusi dalam penanganan siber dengan beberapa cara, yaitu pengembangan dan implementasi teknologi keamanan. Profesional TI dapat berperan dalam pengembangan dan implementasi teknologi keamanan informasi yang efektif untuk melindungi sistem dan data dari serangan siber. Pendidikan dan pelatihan. Profesional TI dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan keamanan siber melalui pendidikan dan pelatihan. Ini termasuk penyediaan pelatihan keamanan informasi kepada karyawan, mengadakan seminar dan lokakarya tentang keamanan siber, dan mendukung program pendidikan formal dalam bidang keamanan informasi, pengembangan kebijakan dan praktik terbaik. Profesional TI dapat membantu organisasi dalam mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik untuk melindungi sistem dan data dari serangan siber. Ini mencakup pembuatan kebijakan keamanan informasi, penerapan kontrol akses yang tepat, dan penerapan prosedur pemulihan bencana yang efektif. Dengan berbagai kontribusi ini, profesi TI dapat memainkan peran yang penting dalam upaya penanganan siber dan melindungi masyarakat dari ancaman siber yang semakin meningkat. Nomor 4. Artikel hukum dengan jurnal yang berjudul Legal Analysis of Ethical Weakness in Private and Data Protection. Artikel ini membahas pendekatan hukum terhadap kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data di Amerika Serikat. Fokus utama adalah pada peraturan dan regulasi yang ada di wilayah tersebut yang bertujuan untuk melindungi privasi dan data pribadi individu. Analisis pendekatan hukum di Amerika Serikat, yaitu pendekatan terhadap privasi dan perlindungan data cenderung lebih terfragmentasi. Perlindungan data diatur oleh sejumlah undang-undang federal seperti HIPAA dalam data medis dan Gramm-Leach-Bliley ACT untuk data keuangan, serta undang-undang negara bagian yang beragam. Hukum federal di Amerika Serikat biasanya fokus pada perlindungan data sektor tertentu dan kurang memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap privasi secara umum. Selanjutnya, nomor 4 bagian B, yaitu tanggapan sebagai pemimpin TI. Jika saya sebagai pemimpin TI dihadapkan pada situasi serupa dengan kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data, saya akan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kepatuhan regulasi. Saya akan memastikan bahwa perusahaan saya mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait dengan perlindungan data, baik itu regulasi federal maupun negara bagian jika beroperasi di Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya yaitu menerapkan prinsip-prinsip etika. Saya akan mengambil pendekatan yang bertanggung jawab dan etis terhadap pengelolaan data, termasuk menghormati privasi individu, transparansi dalam penggunaan data, dan memprioritaskan keamanan informasi. Kemudian selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran. Saya akan memastikan bahwa semua karyawan memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya privasi dan perlindungan data, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk melindungi data. Berinvestasi dalam keamanan informasi. Saya akan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk investasi dalam teknologi keamanan informasi yang canggih untuk melindungi data perusahaan dari ancaman siber dan pelanggaran data. Nomor 5. Studi kasus yang pertama dengan judul jurnal Implementing Ethical Practice in a Tech Company. Studi ini mengeksplorasi bagaimana sebuah perusahaan teknologi menerapkan praktik kecerdasan buatan atau AI
yang etis dalam produk dan pelayanannya. Perusahaan ini menghadapi tekanan untuk menggunakan AI secara agresif dalam pengembangan produk, tetapi memilih untuk memprioritaskan prinsip-prinsip etika seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan teknologi mereka. Mereka membentuk sebuah tim khusus untuk memastikan bahwa algoritma mereka tidak menghasilkan diskriminasi atau keputusan yang tidak adil, dan mereka secara terbuka berbagi informasi tentang bagaimana teknologi mereka bekerja dengan para pengguna. Kemudian studi kasus yang kedua dengan judul jurnal Building a Culture of Truth and Integrity in a Cyber Security Firm. Studi ini menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan keamanan siber membangun budaya kepercayaan dan integritas di antara karyawan dan pelanggan mereka. Perusahaan ini mengakui bahwa kepercayaan adalah aset yang sangat berharga dalam industri keamanan siber, dan mereka memprioritaskan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aspek operasi mereka. Mereka menyediakan pelatihan etika kepada karyawan mereka, mendukung inisiatif transparansi dalam pengelolaan data, dan secara aktif berkomunikasi dengan pelanggan tentang praktik keamanan terbaik. Kesimpulan, prinsip-prinsip profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis, seperti integritas, kejujuran, dan pertanggungjawaban, dapat membantu mengatasi tantangan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan dan integritas. Dengan memprioritaskan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, perusahaan dapat membangun budaya perusahaan yang didasarkan pada kepercayaan dan integritas, yang dapat meningkatkan reputasi dan hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Dalam pengembangan produk dan layanan TI, perusahaan harus memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan dipertimbangkan. Memastikan bahwa keputusan tidak hanya menguntungkan bagi pihak tertentu, tetapi juga melayani kepentingan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengembangkan budaya etis. Dengan membangun budaya perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bertindak dengan integritas dan moralitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.